Halo, perkenalkan nama saya Meliakan Saban dari Prodi Radiologi tingkat 3. Baik, kali ini saya akan membahas tentang analisis of variance satu arah atau bisa disebut dengan one way ANOVA. Baik, jadi di sini saya akan membahas yang pertama mengenai manfaat modal ANOVA satu arah, kemudian data asumsi yang berikut, hipotesis, statistik uji, interpretasi, dan yang terakhir adalah contoh. Manfaat dari mode ANOVA satu arah yang pertama adalah untuk melihat apakah ada perbedaan efek akibat pemberian treatment yang berbeda. Nah, treatment di sini nama lainnya adalah perlakuan. Contohnya adalah kita pengen melihat apakah terdapat perbedaan efek pada berat ayam yang diberi makanan jenis makanan ayam yang berbeda. Misalkan ada jenis makanan ayam 1, 2, dan 3. Jadi di sini kita ingin melihat apakah berbeda secara signifikan atau tidak. Manfaat kedua adalah dalam konteks uji beda rata-rata, berapa populasi manfaat dari ANOVA adalah untuk melihat ada tidaknya perbedaan rata-rata di antara lebih dari dua populasi dengan cara mengkombinasikan. Struktur data yang kita gunakan dalam analisis ANOVA. Jadi di sini ada faktor A. Faktor A di sini adalah faktor yang mempengaruhi keragaman dari suatu data, di mana faktor A terdiri dari beberapa metode, yaitu A1, A2 sampai dengan AM. Dari mana A1, A2 dan AM biasa juga disebut sebagai treatment 1, treatment 2 sampai dengan treatment AM. Kemudian data Y11 ini menunjukkan bahwa ini adalah data akibat perlakuan ke-1 untuk observasi ke-1 atau data pada kelompok populasi 1 observasi 1. Kemudian Y12 berarti data perlakuan 1 untuk observasi kedua. Untuk hipotesis yang digunakan pada ANOVA adalah 0, Y1 sama dengan Y2 sama dengan Y3 sama dengan seterusnya sama dengan Y besar, atau rata-rata populasi 1 sama dengan rata-rata populasi 2 sama dengan rata-rata populasi 3 sama dengan seterusnya sampai dengan rata-rata populasi ketiga. Untuk hipotesis alternatif atau H1, minimal ada sepasang yang tidak sesuai uji. Untuk statistik ujinya kita bisa menggunakan statistik uji F, di mana F dicari dari MSPR dan MSE. Untuk MSPR sendiri adalah mean square movement dan MSE adalah mean square error. STR dapat dicari dari SSTR dibagi I besar kurang 1. SSTR adalah sum square movement, sedangkan I besar adalah banyaknya kelompok populasi. Untuk MSE dapat dicari dari SSE dibagi sigma NI B1. SSE adalah sum square error, sedangkan NI merupakan banyaknya sampel pada kelompok populasi ke I. Untuk SSTR dapat dicari dari sigma NI dikali Y bar I titik dikurang Y bar titik titik dikuadratkan, di mana Y bar I titik merupakan rata-rata data pada kelompok populasi ke I, sedangkan Y bar titik titik adalah rata-rata data secara keseluruhan. Kemudian untuk SSE dapat dicari dari sigma-sigma YIJ dikurang Y bar I titik dikuadratkan, di mana YIJ merupakan data pada kelompok populasi ke I dan observasi ke J. Berikut diberikan contoh diambil dari buku pengantar statistika
dengan Walpole. Data berikut mencantumkan beberapa bungkus rokok yang terjual di sebuah pasar swalayan pada 8 hari yang dipilih secara acak. Pertanyaannya, dengan taraf signifikansi 5%, apakah rata-rata penjualan kelima rokok di atas sama banyak? Nah, kita lihat di sini faktornya adalah cap, kemudian levelnya adalah level A, B, sampai dengan E. Atau bisa juga dikatakan treatment A, B, sampai dengan E. Atau kelompoknya adalah kelompok A, B, sampai dengan E. Kemudian untuk N kecil I-nya adalah yang pertama N kecil A atau N1 itu ada sebanyak 8. N kecil 2 atau NB itu ada sebanyak 8 dan N kecil E atau N5 itu ada sebanyak 8. Sehingga N1 sama dengan N2, seterusnya sampai dengan N5 adalah 8. I besar sama dengan 5, artinya di sini ada 5 kelompok. Kemudian I bar 1 titik, berarti kita rata-ratakan data di kelompok A, diperoleh 30. I bar 2 titik, kita rata-ratakan data di kelompok B, diperoleh 26. Dan seterusnya sampai dengan I bar 5 titik, berarti kita rata-ratakan data di kelompok E, maka 33. Untuk E bar titik-titik, berarti kita rata-ratakan ini semua data yang ada, 33,6. Untuk hipotesisnya adalah